Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang menjadi renungan pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah kamu berdoa saat lagi menghadapi kondisi yang sangat sulit? Apa yang kamu rasakan? Gelombang masalah begitu menekan hidup kita. Biasanya kita akan sulit untuk bisa berdoa karena fokus utama kita tertuju kepada masalah, fakta-fakta negatif yang menekan kita. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, dan doa yang kita lakukan bukan sekali, dua kali, tetapi berkali-kali. Namun seakan-akan tidak ada jawaban. Oleh keadaan itu mungkin kita pernah berpikir, Tuhan tidak lagi menyayangi aku. Dia sudah meninggalkan aku. Keadaan seperti ini sudah terlebih dahulu dialami oleh Daud. Kalau kita lihat dari kesaksian Daud, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ini adalah sangkaannya Daud ketika fokus utamanya tertuju pada masalah, fakta-fakta negatif yang menekan dia. Jadi Daud sudah berseru-seru kepada Tuhan, tetapi pertolongan tidak kunjung datang. Kita biasa perhatikan perjalanan kehidupan Daud, bagaimana dia mengalami penindasan dari Saul dalam kurun waktu yang sangat lama. Daud merasakan nyawanya sangat terancam, dan Daud pasti berseru kepada Tuhan, tetapi seakan-akan tidak ada jawabannya. Namun kita lihat kesaksian Daud berikutnya. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak padamu minta tolong. Yang artinya bahwa Allah terus mendengar Daud dan terus bekerja mendatangkan pertolongan kepada Daud. Ketika Daud memfokuskan pandangan, meneguhkan iman kepada Tuhan, maka Daud bisa merasakan pertolongan Tuhan terus terjadi di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Melalui firman Tuhan pada pagi ini kita diajak untuk selalu fokus mendengarkan suara Tuhan dan tahu pertolongan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, penderitaan yang sudah sedang bahkan akan dialami oleh siapapun tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak, tua maupun muda. Disinilah iman kita diuji
Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita berpaling dari Tuhan? Tidak ada cara lain selain bertekun dalam membangun hubungan yang intim kepada Tuhan, dengan menyediakan waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkannya terus-menerus dan tekun. Semakin kita rajin melatihnya, maka seberat apapun masalah yang ada di depan kita, kita akan tahu sesungguhnya Engkau mendengarkan suara pertolonganku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi mulai dari sekarang, marilah kita membangun gaya hidup yang berbeda, yaitu berfokus membangun relasi yang baik, hubungan yang intim kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh, karena Dia adalah roh. Sebab hal yang pasti yang harus kita imani, apa yang terjadi di dalam roh akan terjadi di alam lahiriah. Semakin giat kita menyembah Allah di dalam roh, maka kita mengalami kuasa kedaulatan Tuhan yang mengubah segala keadaan yang buruk untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kepercayaan untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu. Firman-Mu di pagi ini mengajarkan kami untuk tetap teguh beriman kepadamu dan terus fokus kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.